Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini kita kembali diizinkan untuk bermuajahah guna melanjutkan kajian kitab Subulus Salam, merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari selalu kita syukuri berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada kita semua. Yang kedua, mari kita hadiahkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Kita masih mengkaji bab kedua sampai di hadis yang ke-6. Hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, qultu, saya pernah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, kami pernah berada di negeri ahli kitab, di satu negara yang dihuni oleh ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan wadah-wadah mereka, bejana-bejana mereka? Qal, beliau berkata, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan menggunakan bejana-bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika kalian tidak mendapati selainnya. Fagsiluha, maka cucilah ia, wa kulu fiha, dan gunakanlah untuk kalian makan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Baik, kita bahas sesuai sistematika pembahasan kitab Subulus Salam ya. Sebagaimana biasa, beliau memperkenalkan perawi hadis kalau perawinya ini belum pernah disebutkan. Dalam hal ini perawi dari kalangan sahabat adalah Abu Tha'labah Al-Khushani.
Saya ulang ya, nama beliau atau laqab beliau, kunyah beliau itu Abu Sa'labah. Al-Hushani itu nisbat kepada kabilah Hushaini bin An-Namir. Kalau dibentuk dalam nisbat itu yaknya dibuang. Jadi tidak Al-Hushaini tidak gitu, tapi Al-Hushani. Harusnya kan Al-Hushaini itu. Yaknya yak nisbat itu. Tapi yak yang Hushain itu dibuang. Sehingga orang Arab menyebutnya Al-Hushani. Maksudnya dari kabilah Hushaini, dari suku Qudo'ah. Jadi kabilah besar itu namanya Qudo'ah. Ya, marganya itu Hushani. Nama beliau, nama Abu Sa'labah itu Jumhur bin Nashib. Nashibun, nanya panjang. Namanya Jumhur. Orang tuanya namanya Nashib. Kunyahnya Abu Sa'labah. Kunyah itu gelar yang diawali dengan ab atau Oke, kalau laki-laki Abu, kalau wanita Ummu. Kayak Ummu Salamah itu bukan nama tapi kunyah. Abu Hurairah itu kunyah, bukan nama. Namanya siapa dulu pernah kita kasih? Abu Hurairah itu namanya siapa? Itu hadis yang pertama. Masa lupa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama yang paling masyhur. Meskipun ada yang menyebut nama yang lain, tapi paling masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhr. Julukannya Abu Hurairah. Kunyahnya Abu Hurairah. Beliau lebih dikenal dengan lakabnya, dengan kunyahnya itu. Namanya sendiri yang Jumhur tadi tidak terlalu dikenal. Lebih dikenal dengan Abu Sa'labahnya itu. Nama sendiri itu jarang digunakan, ya, jarang dipakai, atau bahkan sebagian orang tidak mengenali nama beliau. Sama seperti tadi, Abu Hurairah juga masyhur dengan lakabnya kan. Namanya jarang dikenal. Abu Bakar namanya siapa? Niku kisami. Lakabnya, kunyahnya lebih masyhur daripada namanya. Namanya siapa? Enggak tahu. Repot aja. Kemarin ngaji ingat, keluar masjid lupa. Harus diulang-ulang. Kan sama itu. Abu Bakar kan bukan nama toh? Itu kunyah. Abu Bakrin As-Siddiq. Kalau Siddiq itu gelar dari Nabi. Likathrati tasdiqihi, karena beliau begitu banyak membenarkan Nabi. Oke, saya teruskan ya. Abu Sa'labah ini pernah ikut berbaiat kepada Nabi pada saat baiat Ar-Ridwan, atau disebut juga dengan baiatus syajarah, baiat di bawah pohon. Ini peristiwa ini dipicu oleh satu isu terbunuhnya Sayyidina Utsman di Mekah. Jadi Sayyidina Utsman itu pernah diminta oleh Rasulullah untuk melakukan lobby kepada para pemuka Quraisy agar Nabi diizinkan masuk ke Mekah untuk umroh. Terus ada isu, ada desas-desus, Sayyidina Utsman ketangkap, dipateni. Nah, ketika Nabi mendengar isu itu, Nabi mengumpulkan para sahabat. Diambil sumpah setianya. Diajak untuk membalas kematian Utsman. Dan kemudian mereka semua berbaiat kepada Nabi. Disebut baiatur ridwan dari kata keridhaan itu karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi para sahabat karena sebab baiat itu. Laqad radhiyallahu, disebutkan begitu. Allah sungguh telah meridhai mereka. Maka baiatnya, sumpah setianya itu disebut dengan baiat ar-ridwan. Disebut baiatus syajarah karena disebutkan dalam ayat itu tahtas syajarah, di bawah pohon. Ya.
Itu kadang-kadang pohonnya masih dicari orang Indonesia sampai sekarang. Pohon yang mana ini maksud? Tidak tahu untuk tujuan apa itu, karena sudah nggak ada baiat lagi kan sekarang. Nah, sumpah setia itu untuk sehidup semati, senasib sepenanggungan, membalas kematian Sayyidina Utsman itu, mereka berjanji tidak akan kembali ke Madinah sebelum membalas kematian Utsman. Itu disebut baiat. Dari kata baya'a yubayi'u. Masdarnya bisa mubaya'ah, bisa baiat. Kalau jenengan mendengar kata baiat yang terlintas apa? Kalau jenengan mendengar kata baiat yang terlintas apa? Pernah melakukan jenengan? Yang memakai baiat itu biasanya kelompok-kelompok tertentu. Di internal umat Islam itu ada. Umpamanya N11, negara Islam Indonesia, itu memakai baiat sampai hari ini masih bersumpah setia untuk mengikat janji sehidup semati. Ya, meskipun itu kelompok yang kemudian menyimpang, jauh menyimpang dari barisan umat Islam, jauh sekali. Banyak pemikiran, banyak pemahaman yang menyimpang. Tapi sampai sekarang mereka masih menggunakan itu. Ya. Atau namanya Jamaah Islamiyah. Dan itu internasional itu. Itu juga mereka menggunakan baiat untuk mengikat anggotanya itu. Dalam satu komando, satu imarah, satu kepemimpinan, mereka dibaiat oleh amirnya, oleh pemimpinnya itu. Kalau di LDI saya nggak tahu. Ada atau enggak? Jenengan tangleti mawon, kalau jenengan gak ada tetangga LDI, jenengan tangleti. Ada baiat nggak? Karena cirinya biasanya kelompoknya itu militan. Dan disuruh untuk infak sebanyak apapun mereka itu mau. Maka ada istilah usyur. Usyur itu 1/10. 1/10 dari penghasilan itu disetorkan kepada amirnya. Di Al-Huda ada baiat. Betul nonton. Harusnya diambil baiatnya sama Mas Arif. Enggak, itu istilah baiat ya, agar jenengan kenal. Karena itu istilah syariat. Ada yang digunakan secara benar, ada yang digunakan secara salah. Sehingga perlu dipelajari secara ilmiah. Kalau jenengan diajak orang untuk berbaiat, ntar dulu, ini benar atau salah, menyimpang atau tidak. Jenengan kudu hati-hati, itu maksud saya. Karena umumnya yang menggunakan baiat itu kelompok-kelompok yang eksklusif, yang tidak terbuka biasanya. Kelompok-kelompok yang tertutup, umumnya begitu. Sehingga jenengan perlu hati-hati. Ya, jangan-jangan yang ambil baiat itu Walid. Tahu Walid ya? Yang film viral dari Malaysia itu loh. Nggak tahu jenengan. Ya, kurang nonton film berarti jenengan. Hati-hati maksudnya. Lah, beliau ini Abu Sa'labah ini pernah berbaiat kepada Nabi pada peristiwa bai'atur Ridwan, atau dikenal juga dengan baiat asy-syajarah. Nanti jenengan telusuri kembali ya. Jenengan tanya di ChatGPT ada itu. Tanya AI ada itu. Jenengan tinggal googling aja itu. Nanti muncul keterangannya itu. Kalau orang sekarang itu gak pintar itu kebangetan. Kenapa? Karena media, alat, sarana untuk belajar itu terlalu melimpah. Jadi kalau orang sekarang itu wawasannya kok terbatas, tidak pinter, itu kebangetan. Maka handphone yang jenengan punya itu, smartphone itu, Anda gunakan untuk belajar. Kalau jenengan nggak tahu sesuatu, jenengan googling. Minimal ada pemahaman umum dulu. Nanti pendalamannya jenengan tanya kepada ahli. Kalau masalah agama, ya kepada ahli agama, kepada para sarjana agama. Tapi kalau masalah medis, tanyakan pada dokter. Kalau sejarah, tanyakan pada sejarawan, begitu. Tapi minimal jenengan punya dapat wawasan awal dulu sebagai muqaddimah. Terus disebutkan beliau pernah mendapat bagian dari ghanimah perang Khaybar. Kalau disebutkan di sini, dan ini kalau dalam konteks bahasa itu orang bisa salah faham. Wa daraba lahu bisahmin yauma Khaybar.
itu kalau diterjemahkan harfiah Pak, itu orang bisa salah paham. Karena saham itu maknanya panah, yang kemudian diambil dengan pendekatan majas, itu maknanya bagian. Tapi asal kata saham itu panah. Kalau jenengan terjemahkan secara harfiah, itu bisa salah paham jenengan. Oh, ternyata beliau itu dulu pernah terkena anak panah di perang Khaybar. Buatan, itu salah. Yang betul itu adalah saham di situ bagian. Saham nih loh. Ketika perang Khaybar, Nabi menaklukkan benteng Khaybar, orang-orang Yahudi kemudian lari, sebagian dihukum mati. Itu ghanimahnya melimpah, luar biasa banyaknya. Masuk tanah, perkebunan, emas, perak, ternak, macam-macam itu. Abu Sa'labah itu termasuk orang yang diberi Nabi saham, bagian dari ghanimah itu, cukup banyak. Ya, dengan itulah kemudian beliau menjadi orang yang cukup berada. Itu Abu Sa'labah. Itu maksud daripada kalimat ini. Ya, kalau jenengan umpamanya nanti tanya di ChatGPT Pak, di AI itu sudah hampir presisi terjemahnya, hampir 100% benar itu. Tapi dulu awal-awal digagas itu AI itu menerjemahkannya masih belepotan, masih salah. Berarti kecerdasan intelijensi itu, kecerdasan buatan itu perkembangannya cepat sekali Pak. Ya, kalau jenengan tidak berkembang kecerdasannya, kalah sama alat jenengan. Kalah pinter, asli ya. Kalah pinter jenengan. AI itu cerdas. Menerjemahkan teks-teks begitu tuh cepatnya minta ampun. Hanya hitungan detik. Coba jenengan cek di HP jenengan. Jangan jenengan nggak tahu kalau ada kecerdasan buatan itu ya. Bahkan sekarang sebagian orang menjadikan itu sebagai referensi. Sebagai referensi Pak, sebagai maraji. Dan itu nanti pada akhirnya dikhawatirkan itu menggeser sanad keilmuan. Jadi orang pada akhir zaman itu nanti, ya nanti ke depannya lah itu tidak perlu lagi orang tuh ngaji di pesantren, mondok, berguru pada orang yang nekuni bidang itu, yang punya sanad keilmuan sampai Rasulullah. Sepertinya itu nanti nggak akan diperlukan lagi, karena orang semua bisa tanya ke ChatGPT itu, ke kecerdasan intelijen itu, ke kecerdasan buatan itu. Pada akhirnya dia menjadi sumber berbagai macam ilmu, termasuk dalam dunia medis. Itu peran-peran dokter ahli sekarang banyak digantikan oleh AI itu. Habis itu nanti manusia itu. Maka jenengan harus berkembang, harus cepat gitu akselerasinya itu. Nggih. Saya gak nakut-nakuti, tapi sekarang banyak orang takut dengan AI itu. Karena nanti akan banyak menggeser peran manusia. Ya kecuali di Indonesia. Indonesia itu mah santai orang. Ya, santai, maksudnya orang maju-maju maksudnya. Oke. Beliau pernah diutus untuk mengislamkan kaumnya, Pak. Diutus Nabi untuk berdakwah di kabilahnya. Barokah dakwah beliau, mereka semua anggota kabilahnya itu, warganya itu, semua masuk Islam. Ini juga pelajaran, Pak. Satu orang diutus untuk mengislamkan satu kabilah, semuanya masuk Islam. Itu yang sering saya bilang, itu yang dinamakan dengan kualitas. Jadi orang zaman dulu, satu orang sahabat itu bisa membuka jalan dakwah satu kabilah. Berarti nilai Abu Sa'labah ini sepadan dengan satu suku nih. Kualitasnya nih. Maka wajar kalau Sayyidina Umar mengatakan satu orang di antara mereka, para sahabat Nabi itu maksudnya, itu setara dengan 1000 laki-laki. Nah, bagian yang ini ya, kualitas manusia itu, kualitas manusia muslim itu mengalami degradasi. Mengalami penurunan yang luar biasa. Kita menang jumlah tapi kalah kualitas. Biasanya jenengan kudu akui ini. Jenengan kudu akui. Musuh-musuh Islam itu jumlahnya enggak banyak aslinya. Yang fokus, yang betul-betul punya tarkis, punya fokus untuk menghancurkan Islam itu tidak banyak sih. Yang lain tuh apatis, nggak peduli. Tapi karena mereka berkualitas, umat Islam keduduran. Umat Islam keduduran.
para pemikirnya, para ahli strateginya itu pinter-pinter. Umat Islam tuh enggak, lemah dalam hal itu. Bahkan membaca peta zaman aja nggak paham umat Islam. Ini zaman apa sih, itu enggak paham. Ya dulu orang seperti Abu Sa'labah, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Sayyidina Ali, termasuk Abu Hurairah sendiri itu kalau diutus, Pak, umpamanya ya, sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah diutus Nabi pergi ke Yaman. Satu orang berdakwah bisa mengislamkan satu negara. Yaman itu masuk Islam bi barakati dakwati Mu'ad bin Jabal, karena sebab keberkahan dakwahnya Mu'ad bin Jabal. Nanti betul disusul oleh gelombang kedua, yaitu ekspedisi Sayyidina Ali. Tapi itu sudah sebagian besar ditaklukkan oleh Mu'ad bin Jabal. Nanti ditambah lagi oleh Rasul dengan Abu Hurairah, menyempurnakan itu keislaman mereka. Tapi satu negara itu, Pak, itu ditaklukkan hanya 3 orang, diislamkan 3 orang. Coba lihat, Indonesia yang bentangannya satu benua, dari Aceh kan sampai Papua kan itu dulu juga diislamkan hanya oleh beberapa orang. Jadi tidak banyak. Cuma mereka berkualitas itu loh. Berarti kalau jenengan disuruh milih, jenengan milih kualitas atau kuantitas? Karena itu nggak bisa jenengan padukan. Umpami. Nah, saya diskusi dengan kawan-kawan di pondok itu. Anda disuruh milih banyak santri atau sedikit. Itu soalnya bukan populasi aja. Soalnya itu diskusi konsep kualitas nih loh. Kalau Anda punya banyak santri itu biasanya kurang perhatian, kepengasuhannya kurang, fokus pengajarannya kurang. Tapi kalau Anda punya sedikit santri, Anda lebih bisa fokus. Nah, sekarang tuh tidak perlu banyak-banyakan pesantren untuk kudu santri, nggak perlu. Cukup Anda fokus pada kualitas, betul-betul sungguh-sungguh ditelaten ini betul, sehingga nanti anak-anak itu menjadi orang-orang yang terpilih berkualitas itu loh. Dan ini sejarah dakwahnya Abu Sa'labah gitu. Diutus Nabi ke kaumnya untuk berdakwah, satu kabilah masuk Islam. Kan nggak main-main itu. Satu orang. Ande jenengan diutus untuk mengislamkan satu suku Asmat sendirian. Paham jenengan? Enggak berani dulu atau enggak? Itu dulu. Berani atau enggak jenengan? Enggak. Berarti kan selain kualitas ya mental kan itu. Belum lagi kalau jenengan ditanya, apa yang harus jenengan lakukan pertama kali ketika Anda diutus untuk pergi berdakwah ke suku Asmat? Yang harus jenengan lakukan apa? Belajar bahasanya toh? Itu sendiri butuh waktu. Maka jangan dikira dulu para dai yang datang ke negeri ini itu tidak belajar dulu dengan bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi itu. Mereka belajar, Pak. Dan menekuni bahasa-bahasa itu untuk dakwah sebagai sarana dakwah itu juga ibadah. Karena bahasa itu alat komunikasi. Itu butuh waktu tersendiri gitu. Belum lagi kalau jenengan mamanya membuka catatan-catatan manuskrip ya. Itu ternyata mereka punya peta yang lengkap membaca Indonesia, itu lengkap petanya, Pak. Dan plotting orangnya itu disesuaikan dengan wilayahnya itu. Kamu tugas di sini karena begini. Kamu di sana. Itu kan sekarang kita nggak punya. Kita sekarang dakwah itu ngawur-ngawuran. Yeah. Terus ribut karo kocone dhewe. Itu kita sekarang. Maksud saya, hal-hal yang sifatnya khilafiyah dan seterusnya itu jangan membuat kita lupa pada fokus dakwah kita itu. Meskipun sekarang dakwah kita ini bukan lagi seperti dulu Abu Sa'labah, tapi lebih kepada riayah, penjagaan, menjaga masyarakat kita agar keislamannya itu eksis dan lebih baik. Beliau tinggal di Syam, di negeri Syam, kemudian beliau wafat di Syam, wafat di negeri Syam itu, dan beliau dimakamkan pada tahun 75 Hijriah. Dalam catatan itu disebutkan ya di situ.
Wa mata biha sanata 75, tahun 75 Hijriah. Meskipun ada pendapat yang lain, wa qila ghairu dzalik. Ada juga pendapat yang lain. Ya, wajar itu karena catatan mu'arikh para ahli sejarah itu kadang-kadang berbeda. Oke, kita masuk di pelajaran hadis. Yuk sampai di sini dulu, jangan kenali dulu gini karena sahabat Nabi. Tadi gelar beliau siapa tadi gelarnya? Sinten? Gelarnya siapa? Abu Sa'labah. Namanya siapa? Nama aslinya Jumhur bin lupa. Nama populernya atau gelarnya itu Abu Sa'labah. Nama aslinya Jumhur bin Nashib. Bapaknya Nashib. Oke. Pelajaran pertama, Bapak Ibu, hadis ini dianggap oleh sebagian ulama, saya katakan dianggap ya, karena nanti ada perbedaan. Dianggap sebagai dalil tentang kenajisan wadah milik ahli kitab. Karena ini ceritanya beliau kan bilang kepada Nabi itu, wahai Nabi, kami itu pernah tinggal di negeri ahli kitab. Boleh tidak kami makan menggunakan wadah mereka itu, pakai wadah milik mereka itu? Kenapa ditanyakan? Ya jangan-jangan wadahnya itu dihukumi najis itu loh. Karena ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu kan kadang masak babi, gitu. Kadang dipakai untuk minum khamar, gitu. Nah, secara peradaban kan mereka beda dengan umat Islam. Karena peradaban ahli kitab itu kan membolehkan orang makan babi, makan anjing, kemudian minum khamr, kan berbeda dengan umat Islam. Maka oleh sahabat Abu Sa'labah ini ditanyakan gitu loh, minta fatwa kepada Kanjeng Nabi. Terus Nabi tadi mengatakan jangan kalian makan menggunakan wadah mereka, kecuali tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain maka wadahnya itu cucilah lalu gunakanlah. Itu petunjuk Kanjeng Nabi. Nah, sekarang kita pelajari, betul tidak yang dimaksud oleh hadis ini seperti itu? Maka tadi beliau mengatakan hadis ini dianggap sebagai dalil tentang kenajisan bejana milik ahli kitab. Cuma para ulama itu kemudian berbeda pendapat soal ini. Apakah kenajisan wadahnya ini karena ahli kitab itu dihukumi najis, orangnya itu dihukumi najis, terutama ketika mereka itu dalam kondisi basah tidak kering maksudnya, ya? Ataukah karena mereka itu biasa menggunakan wadahnya tadi untuk meletakkan babi, masak babi, atau untuk meminum khamr? Kan khamr itu menurut jumhur najis. Khamr, minuman keras, menurut jumhur ulama itu najis. Jelas ya? Maka oleh sebagian ulama dihukumi najis karena dua hal itu. Ahli kitab itu biasa masak babi, wadahnya kan mesti akan terkena babi. Biasa minum khamr, khamr itu najis sehingga wadahnya ikut najis. Ataukah larangan di sini, larangan Nabi, jangan kalian makan dengan wadahnya mereka? Apakah larangannya itu sifatnya hanya makruh saja? Itu diperdebatkan. Sehingga kalau kita mau ringkas, hadis ini maknanya diperdebatkan. Kelompok yang pertama, ini kalau di catatan saya ini, ya, kelompok yang pertama mengatakan bahwa wadahnya ahli kitab itu dihukumi najis. Kenapa? Karena orangnya saja itu dihukumi najis. Ini menurut kelompok pertama. Siapa pemilik pendapat ini? Pemilik pendapat ini adalah kelompok Al-Hadawiyah dan Al-Qasimiyah. Itu dua kelompok termasuk sering memberikan hujah pendapat di kitab ini, di kitabnya As-San'ani ini.
Menurut dua kelompok ini, orang kafirnya itu najis. Orang kafir, entah ahli kitab, entah orang musyrik, pokoknya orang musyrik, orang kafir itu najis. Mana dalilnya? Quran surah At-Taubah ayat 28. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Bahwasannya orang-orang musyrik itu najis. Niku ayat 28 surah apa? At-Taubah. Menurut tekstual ayat itu, ya, secara harfiah menyebutkan orang musyrik itu najis. Sehingga ketika mereka menyentuh wadah, menyentuh bejana, apalagi dalam kondisi basah, yuk ikut najis gitu. Oleh sebab itulah kenapa Rasul melarang menggunakan wadahnya. Arahnya ke situ. Ya. Ketika Abu Salabah tadi minta fatwa, Rasul melarang kan, jangan kalian makan dengan wadah mereka. Itu karena apa? Karena orang kafir itu najis. Sehingga wadahnya dihukumi najis. Itu alasan. Dan sekarang ahli kitab itu apakah termasuk musyrik? Kata beliau iya, kata kelompok Hadawi iya. Kenapa? Karena ahli kitab orang Yahudi itu meyakini Uzair itu anak Allah. Orang yang menuduh Allah punya anak itu musyrik, tidak hanya kafir tapi musyrik. Sementara orang Nasrani menuduh Allah Isa itu putranya Allah. Sehingga orang Nasrani pun oleh kelompok Hadawiyah itu dihukumi musyrik. Dan itu nanti ada konsekuensinya, ada rentetannya. Karena ahli kitab Yahudi Nasrani dihukumi musyrik, maka tidak boleh juga menikahi wanita-wanita mereka. Kan ada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah itu sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak-budak kalian yang beriman, yang wanita, budak-budak wanita kalian yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrik. Sekalipun wanita-wanita itu membuat kalian tergoda saking cantiknya itu. Itu tetap dibandingkan mereka, budak kalian yang mukminah itu lebih baik. Ya, rentetannya ke situ, Pak. Jadi kelompok ini nanti juga punya pendapat menikahi wanita ahli kitab itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ahli kitab itu dikategorikan musyrik. Gitu. Menurut kelompok yang pertama. Oke, tarik nafas dulu ya. Dengan pahami dulu pelan-pelan. Tapi paham ya? Jadi, kalau husnudzon jenengan bon S2 ya. Gitu, mun strata 2 karena ngaji udah lama tuh. Bab ini kan jenengan juga yakin pernah membaca. Pertama kawan-kawan Muhammadiyah yang biasa ikut tarjih, pun wis pinter-pinter niku. Ora usah ngaji wis pinter nih Mas. Tapi nak Pak Wiji saya enggak yakin dia. Yakin mumet ini, ora pati paham. Karena sebagian besar otaknya sudah diisi pelajaran biologi. Wes memori ini wes sangat entek. Oke, saya teruskan. Jadi menurut kelompok yang pertama ini, memakai wadah milik ahli kitab itu tidak boleh. Betul-betul sesuai arahan Nabi dalam hadis ini. Difahami apa adanya dengan tambahan dalil surat At-Taubah ayat 28. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang didukung oleh penulis, oleh Imam As-Sunani. Kelompok kedua mengatakan bahwa orang kafir itu, orang kafir Pak, baik yang musyrik maupun yang ahli kitab itu secara fisik suci. Secara fisik itu suci. Jadi tidak benar kalau orang kafir itu najis. Maka mereka mentakwil ayat 28 surah At-Taubah itu. Kata mereka, innamal musyrikuna najasun. Najis di situ bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Bukan najis fisiknya, tapi najis akidahnya.
sehingga tidak bisa menjadi dalil tentang kenajisan fisiknya orang kafir. Dan itu kata As-Sun'ani, itu pendapat yang benar itu. Berarti dengan sendirinya As-Sun'ani mengatakan pendapat pertama tadi salah. Oke. Kelompok kedua ini adalah kelompoknya Imam Syafi'i. Termasuk kelompoknya sebagian ahli Ahlul Bait. Ahlul Bait itu grupnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan seterusnya itu. Termasuk Mu'ayyad Billah dan seterusnya. Itu punya pendapat ini. Jadi mereka mengatakan orang kafir itu, jangankan yang ahli kitab, yang Yahudi Nasrani, orang yang musyrik pun itu fisiknya suci. Fisiknya suci. Secara fisik itu suci. Sehingga kalau jenengan salaman dengan tetangga jenengan yang Nasrani, itu tidak perlu jenengan cuci 7 kali. Jenengan anggap najisnya mughallathah, ya. Karena umpamanya jenengan punya keyakinan, lah kan dia nyentuh babi, dia makan babi, terus dia ikut najis. Tidak ke situ larinya, kata kelompok kedua ini. Yang jelas innamal musyrikuna najas itu kalau dalam penafsiran itu najis i'tiqadnya. Oke, jelas yuk? Bukan jasadnya. Kenapa? Ini ada dalil pendukungnya, Pak. Jadi kelompok kedua ini ketika berpendapat seperti itu bukan tanpa basis dalil, ada dalil pendukungnya. Satu umpamanya, Nabi itu Pak pernah berwudu dari wadah milik wanita musyrikah. Kalau wadahnya itu najis, tidak mungkin Nabi mau menggunakannya sebagai alat untuk wudu. Oke? Berarti wadahnya orang musyrik itu najis atau mboten? Mboten. Niku hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Yang soal fisiknya orang kafir nanti kita bahas di ujung penjelasan itu. Sekarang kita bahas dulu wadahnya. Yang kedua hadis Jabir. Ini riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Di dalam hadis itu dikatakan begini, saya bacakan teksnya ya. Saya nukil di sini nih. Kata Sayyidina Jabir, kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami pernah berperang bersama Rasulullah. Fanusibu min aniyatil musyrikin. Lalu kami mendapat rampasan berupa wadah-wadah atau bejana-bejana milik orang musyrik. Wa asqiyatihim, dan wadah untuk minum. Selain wadah-wadah untuk makan itu wadah-wadah untuk minum. Wala ya'ibu dzalika alaina, dan Nabi tidak sama sekali melarang atau mencela kami terkait itu. Kami gunakan, enggak ada sama sekali komentar Nabi. Lah Anda menggunakan wadah milik mereka itu terlarang seperti hadis Sa'labah ini, tentu Nabi akan mencela kami. Makanya nanti hadis Sa'labah itu ditakwil oleh kelompok kedua ini. Kata mereka larangan di hadis Sa'labah itu cuma untuk menunjukkan kemakruhan, bukan larangan yang sifatnya tahrim, haram, boten, tapi sekedar makruh aja. Kalau bisa dihindari lah gitu, kurang lebih begitu. Tapi kalau tidak bisa digunakan, sebelum itu kalian cuci. Itu karena kotornya, bukan karena najisnya. Itu kata kelompok kedua. Jadi dilarangnya Nabi itu karena kotornya aja, bukan karena najisnya itu. Kalau najisnya enggak. Berarti ketika Nabi jangan kalian gunakan untuk makan, itu larangannya untuk lil karoha, laisa li tahrim, untuk menunjukkan kemakruhan kalau bisa dihindari, atau bahasa lainnya lebih baik dihindari. Bukan berarti dilarang karena keharaman. Jelas ya? Nah, yang berikutnya, ini dalil yang ketiga. Nabi pernah diundang, Pak, oleh orang Yahudi. Jadi kalau jenengan ande diundang sama tetangga jenengan orang Nasrani, jenengan kira-kira datang loh mboten? Ya diundang apa dulu gitu. Oke. Diundang apa dulu? Temanya harus jelas. Kalau diundang untuk jamuan makan siang, jenengan diundang makan siang di rumahnya, jenengan rawuh mboten? Nabi ini datang, Pak. Jadi Nabi diundang untuk makan siang, jamuannya itu hubes. Hubes itu roti. Roti. Kalau roti mungkin orang bilang kan itu kering, nggak masalah. Tapi ada satu lagi jamuan yang lain itu lemak. Ihalatu sakhan. Di sini makruh bukan haram.
Karena kalau jenengan nggak tawilkan begitu, nanti jenengan akan membuang hadis itu, padahal hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Itulah pentingnya orang mengerti usul fikih. Ya, ngerti itu metodologi. Ada tarjih, ada jama', ada nasakh. Ya, bahkan ada satu lagi kemarin saya diperkenalkan di kajian Al-Wajiz itu ada bina, madhabul bina, ada madhab tarjih, ada madhab jama', ada madhab nasakh. Itu di metodologi usul fikih. Biasanya orang awam tuh mulai orang ngerti itu lah bab itu. Lah repotnya orang sekarang itu tidak belajar soal begitu, tapi berani mendebat yang belajar. Orang sekarang tuh. Jadi dia tidak belajar sampai sedetail itu, tapi berani mendebat orang yang sudah belajar itu bertahun-tahun. Oke, itu hadis ketiga. Saya sebutkan lagi. Ada argumentasi yang lain Pak yang disebutkan oleh beliau. Istilahnya itu istifadah, kepopuleran atau keterkenalan informasi. Ngeten. Maksudnya gini. Ande nggih, larangan Nabi menggunakan wadahnya orang kafir, orang musyrik termasuk ahli kitab, itu benar-benar sifatnya tahrim, haram. Itu Nabi mesti mewanti-wanti mereka dalam berbagai macam kesempatan. Buktinya tidak. Ya cuma ada di hadis Sa'labah ini. Sehingga min haisul istifadah, dari sisi keterkenalan atau viralnya informasi itu dianggap kurang. Padahal kalau larangan itu betul-betul haram, itu mesti Nabi akan melarang dalam berbagai kesempatan. Mengingat dulu para sahabat itu masih minoritas, mayoritasnya orang musyrik gitu loh. Kan untuk menghindari mereka itu harus dilarang dengan tegas, dengan keras, agar mereka hati-hati. Ternyata enggak. Nabi tidak melakukan itu, dan kita tidak menemukan keterangan yang seperti itu dalam banyak kesempatan. Bahkan Nabi membiarkan tadi. Bahkan beliau sendiri mencontohkan, beliau disuguhi oleh orang Yahudi makanan, ya beliau dahar. Tidak sama sekali beliau memeriksa wadahnya atau menanyakan wadahnya pernah dipakai untuk masak babi atau enggak, sama sekali enggak. Beliau dahar gitu aja. Paham gitu nggih? Berarti secara hukum asal menggunakan wadahnya orang kafir, wadahnya ahli kitab itu boleh dan dihukumi suci, wadahnya itu suci. Sehingga kalau jenengan mau punya persepsi, Mama ini jenengan dikirimi makanan tetangga jenengan dengan baskom atau dengan apalah gitu ya, itu jenengan nggak perlu punya asumsi, jangan-jangan baskomnya ini pernah dipakai untuk naruh daging babi. Asumsi seperti itu tetap asumsi. Yang namanya asumsi itu tidak bisa dipakai sebagai dalil atau dalih. Mboten saged. Yang namanya asumsi tetap asumsi. Asumsi nggak bisa menjadi alat pembenaran. Nggak bisa. Nggih. Tapi kalau jenengan mau mamanya sekedar jaga, jenengan hati-hati. Untuk diri sendiri monggo. Tapi kalau jenengan fatwakan pada orang lain nggak bisa. Mboten saged. Nggak bisa itu. Nah, jenengan pakai sendiri itu sebagai alat kehati-hatian, silakan. Berarti itu kan bukan bagian daripada pokok ajaran syariat. Kalau pokok ajaran syariatnya wadah milik orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, itu suci, tidak najis. Sehingga jenengan tidak perlu mencucinya dulu sebelum memakai, itu tidak perlu. Termasuk hadis yang dulu pernah saya ceritakan. Nabi itu pernah dihadiahi paha kambing wanita Yahudi. Masih ingat itu? Nabi dahar. Cuma ketika dikunyah, dagingnya itu bicara. Nabi, saya diracun wanita itu. Jangan jenengan telan. Nah, terus Nabi memuntahkan itu. Beliau ngelepeh itu. Dilepeh itu. Oke. Andai satu, masakan wanita Yahudi itu haram karena sembelian dia, Nabi gak mungkin makan.
Yang kedua, andai wadahnya dihukumi najis, tidak mungkin Nabi menyentuhnya. Kan mesti nak bawa paha kambing menganggo wadah, masa ya orang nganggo wadah kan. Yeah. Termasuk Nabi juga nggak tanya, kamu membakar atau memasak daging ini menggunakan minyak apa, lemak apa, itu Nabi nggak tanya Pak, nggak sedetail itu nanya. Sehingga prinsipnya fikih niku taisir, memudahkan jenengan. Niku prinsipnya memudahkan, ora terlalu jelimet mboten. Jadi jenengan nggak perlu punya tidak dibebani untuk menelisik sampai detail mboten. Karena kalau sampai detail jenengan menelisik sampai serumit itu, minyaknya pakai apa, wadahnya dicuci atau enggak. Ngoten niku nggih, iki dagingnya piye, halal atau haram. Itu nanti memberatkan. Dan tadi itu yang cerita Nabi disuguhi paha kambing wanita Yahudi itu menunjukkan kalau ayat 5 surat Al-Maidah itu yang terakhir diberlakukan, bahwa sembelian orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu dihalalkan. Coba jangan tengok di ayat 5 surat Al-Maidah niku. Wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Sembelian mereka ahli kitab halal bagi kalian dan sembelian kalian halal bagi mereka. Makanya Nabi dahar, Nabi mencicipi itu meskipun kemudian dilepas karena informasi dari dagingnya itu. Jelas nih, dilanjut ya sedikit karena belum selesai ini. Terus maksud ayat tadi gimana itu? Innamal musyrikuna najasun itu. Tadi saya sebutkan ke jenengan, itu najis i'tiqadnya, akidahnya. Fisiknya orang kafir sekalipun orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, Konfusius, Shinto, Majusi, itu secara fisik suci, Pak. Bukan najis. Apalagi ahli kitab Yahudi Nasrani yang secara muamalah itu sering dibedakan oleh syariat, dianggap lebih dekat kepada Islam, sehingga jauh lebih layak dihukumi suci. Buktinya apa? Kanjeng Nabi itu pernah nemui Abu Sufyan yang diutus oleh orang kafir Quraisy. Ditemuinya di masjid. Andai Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik itu najis, tidak mungkin Nabi mengizinkan masuk masjid. Karena batas suci toh, masjid kan suci nih. Satu nih alasannya ya. Termasuk Nabi itu kalau menawan tawanan perang, mengikatnya itu di masjid. Ditawannya di masjid, dibondo, dirantai di masjid. Andai tawanan perang itu, orang tawanan perang kan orang kafir apa nih? Kan zaman Nabi kan nggak ada orang Islam perang sama orang Islam kan nggak ada. Ya namanya musuh Islam dulu ya kafir gitu. Itu diikatnya di masjid. Dan itu menunjukkan kalau orang kafir itu tidak najis secara fisik ya. Tapi secara akidah itu najis, kotor akidahnya maksudnya. Sehingga saya berapa kali mengingatkan anak-anak termasuk jenengan. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan bahwa orang Islam yang bukan kelompoknya itu dihukumi najis, itu kesalahannya kuadrat. Kesalahannya kuadrat nih. Kenapa kuadrat? Dia sebelum menganggap orang selain kelompoknya itu najis, berarti kan dia mengkafirkan dulu. Dia mengkafirkan orang Islam yang bukan kelompoknya, itu langkah pertama. Karena dikafirkan maka dihukumi najis. Dua kan berarti kesalahannya. Makanya sampai sekarang MUI dari pusat sampai daerah itu tidak mengizinkan kelompok ini masuk dalam struktur MUI dari pusat sampai daerah. Saya nggak perlu sebutkan lah ya, tadi saya sebutkan udah di depan masalahnya. Nanti membahayakan nyawa saya, nanti bahaya, repot. Nah, bukan karena takut ya, masih punya banyak santri yang harus diurus. Tapi kalau di pondok saya sebutkan apa adanya Pak, saya sebutkan. Saya wanti-wanti ya anak-anak itu, jangan sampai kalian tidak paham. Kalau kelompok itu kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang. Dinasihati MUI berkali-kali tidak berubah. Mereka bilang mau berubah, ternyata ngapusi. Ketika dia menghukumi kelompok lain yang bukan kelompoknya, ya sebagai orang yang najis, maka kalau sholat di masjidnya dipel, dibersihkan ulang,
Itu kan langkah yang pertama dia harus lakukan, mengkafirkan orang itu. Karena kafir maka dihukumi najis, gitu kan? Paham ya? Berarti dua kesalahannya, mengkafirkan sesama muslim dan karena sebab itu menganggap orang itu najis. Dua kesalahan. Mengkafirkan sendiri itu akibatnya fatal. Kalau orang itu bukan orang kafir yang asli, kekafiran kembali kepada dirinya. Menganggap orang Islam yang bukan kelompoknya najis itu kesalahan kedua. Wong orang kafir yang asli aja nggak najis kok, masa orang Islam najis hanya karena bukan kelompoknya. Ya ngoten niku Pak Nun Sewu. Kenapa kok anggota kelompoknya itu kok tidak ada yang kritis? Kenapa? Karena mereka dibatasi dari informasi selain kelompoknya itu. Ngaji ini kudu mankul. Mankul maksudnya dari gurunya, dari kelompoknya, dari amirnya itu. Dia nggak boleh ngaji di tempat lain. Bahkan buka YouTube selain ustadznya nggak boleh. Betul nggak? Untuk apa? Menjaga doktrin. Itu bukan untuk menjaga kemurnian pemikiran, boten itu agar doktrinnya tidak bubar. Karena dalam doktrin itu mereka punya keuntungan ekonomi. Aslinya itu motifnya ekonomi, Pak. Mereka mengendalikan warganya untuk digencet iuran itu loh. Itu kalau bubar mereka nggak mau iuran, amirnya nggak ada pemasukan. Aslinya ke situ arahnya. Maka caranya dikendalikan dengan dogma, dengan doktrin gitu. Agar mereka mudah dikendalikan. Dikasih berbagai macam narasi, pokoknya surga gitu. Nggak mau mereka ngaji buka kitab betul purun. Karena kalau mereka buka kitab, catatan ulama-ulama itu akan membongkar kesesatan mereka. Ini dihindari betul oleh mereka. Diwanti-wanti bahkan nggak boleh ngaji di tempat lain. Kalau ngaji di tempat lain ketahuan kalau ustadznya salah. Nah kalau menafsirkan ayat tadi itu kemudian Anda buka Ibnu Katsir, itu ketahuan kalau pemahaman ustadznya itu salah, sengaja disimpangkan gitu, diselewengkan. Paham ya? Sehingga kalau jenengan punya keluarga, punya saudara masih dalam kelompok itu, jenengan ajak diskusi lah, selamatkan mereka itu, kasihan. Jenengan tarik keluar, jenengan berikan pencerahan agar tidak tersesat, kemudian menyesatkan orang lain, bahaya nih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan satu aja, dipersilakan. Moga Mas. Oke. Kalau larangan orang kafir memasuki Mekah Madinah itu karena wasiat Kanjeng Nabi. Nabi dalam satu riwayat 5 hari sebelum wafatnya itu meminta untuk mengusir semua orang kafir dari dua tanah suci itu, Haram Makki dan Haram Madani. Bukan karena kenajisan fisiknya, dia memang tidak layak diinjak oleh orang kafir karena najis akidahnya tadi itu. Tidak diizinkan oleh Nabi, dan itu wasiat terakhir Nabi. Beberapa hari sebelum meninggalnya itu Nabi berwasiat, ijla'il kufar min Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Sahabat dipesan untuk mengeluarkan semua orang kafir dari Mekah Madinah. Disucikan itu ya, karena disucikan. Maka siapapun yang punya akidah yang kotor dikeluarkan. Enggak boleh tinggal di Mekah Madinah atau sekedar menginjakkan kaki. Kecuali sekarang ya, non sewu. Ini ada kemerosotan di pemerintah Saudi itu. Beberapa kali kita tengok di Madinah aja itu ada turis enggak pakai jilbab itu ada. Enggak aja. Dulu enggak bisa, Pak. Sekarang itu enggak tahu liberalisasi itu. Dulu kan jalan tuh ada itu. Ghairil muslimin lil muslimin ada itu. Jalan untuk non muslim ada jalan untuk. Jadi ada checkpointnya. Dicek tentara itu. Sekarang enggak tahu, ada kemunduran. Itu kalau jenengan tanya, kenapa? Ya karena wasiatnya Kanjeng Nabi. Bukan karena kenajisan fisiknya, karena wasiat Kanjeng Nabi itu. Ya dugaan kuatnya karena akidahnya itu kotor, menjijikkan. Tapi nggih, kalau untuk ke masjid kita ini, di masjid kita orang kafir sekalipun dia kafir itu diizinkan. Kalau tujuannya untuk mengenali Islam. Contoh maunya,
Bill Clinton itu pernah diizinkan untuk masuk ke Masjid Istiqlal oleh Imam Masjid Istiqlal. Karena dia ingin mengenali Islam lah. Paling enggak kalau dia enggak masuk Islam itu tidak salah paham dengan Islam. Maka ketika keliling itu diajak ngobrol oleh imam besar Istiqlal saat itu, dikenalkan Islam tuh gini kasih pencerahan. Tapi kalau dia masuk tujuannya untuk melecehkan, betul asal, tidak boleh. Dia tidak menghormati, tidak boleh. Ya, tapi kalau dia masuk dengan adabnya, dengan etikanya, diizinkan, diperbolehkan. Jelas ya? Cukup. Pertanyaan tadi yang menjadi kita. Saya Pak. Tadi saya bilang satu aja. Pripun, jangan sembelian mereka adalah halal bagi kita, sembelian kita halal bagi mereka. Padahal di dalam ayat itu kan ada bahwa wila. Memang orang syirik itu atau orang musyrik itu memang tidak najis. Tapi kalau mereka menyembelih itu otomatis kan tidak karena Allah. Bahwa wila. Terima kasih. Monggo pencerahan pun. Nggih. Niku ayat 3 Al-Maidah Pak niku yang jenengan baca itu. Itu adalah hewan yang disembelih untuk berhala Pak, bukan yang disembelih oleh orang ahli kitab. Jadi kalau sembelihan itu diniatkan memang untuk persembahan pada berhala, jatuhnya haram. Sekalipun yang nyembelih orang Islam, nggak harus ahli kitab itu. Kalau disembelihnya untuk berhala, untuk pemujaan, untuk sesajen, untuk persembahan, jangankan yang nyembelih ahli kitab, yang nyembelih orang Islam sekalipun jatuhnya haram. Jelas? Tapi kalau yang nyembelih orang Nasrani, orang Yahudi, bukan untuk itu, dipotong memang untuk konsumsi. Ayat 5 surat Al-Maidah itu yang berlaku. Jadi saya harus paham konteksnya. Paham ya? Jangan dicampur adukkan. Makanya ayat 5 surat Al-Maidah itu dianggap ayat terakhir dalam bab halal haram. Siapa yang mengatakan itu? Ulama-ulama tafsir. Ayat terakhir itu. Sehingga dianggap semua ayat yang terkait dengan halal haram itu nasikhnya, yang memansuh itu ayat 5 itu. Karena dia ayat terakhir dalam bab halal haram, sehingga lebih layak diberlakukan daripada ayat yang lain. Andai ada pertentangan, yang dipakai ayat 5 itu. Meskipun tetap muncul perdebatan. Umpamanya tadi, apakah ahli kitab tidak dihukumi musyrik? Itu perdebatan Pak. Tadi kelompok Hadawiyah kan menghukumi musyrik kan, karena menganggap Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Tapi mayoritas ulama menghukumi mereka bukan musyrik dalam arti seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, atau orang Quraisy zaman itu, bukan. Memang dia dikecualikan, hukum muamalahnya dibedakan. Sehingga dalam perlakuan mamanya itu, bahkan menurut saya kalau negara Islam itu berdiri seadanya, menaklukkan satu wilayah, itu orang Yahudi Nasrani Pak, menurut saya itu dibiarkan hidup bebas dengan agamanya. Tapi non Yahudi non Nasrani dikasih cuma 2 pilihan, masuk Islam atau dihukum mati. Itu perlakuan yang berbeda. Memang orang Yahudi Nasrani dibedakan perlakuannya. Tidak hanya dalam soal sembelihan, dalam soal perkawinan, tapi juga soal tadi, dia boleh tinggal di wilayah Islam. Itu diberlakukan zaman dulu juga begitu. Orang Yahudi Nasrani bebas itu tinggal di negara Islam, yang penting dia bayar jizyah. Tapi yang non Yahudi, non Nasrani, yang musyrik itu disuruh milih masuk Islam atau dihukum mati. Sehingga mereka memilih masuk Islam meskipun terpaksa, aman itu mereka. Dan itu menunjukkan kalau orang musyrik itu enggak diizinkan tinggal di wilayah Islam itu. Zaman dulu ya. Paham Pak? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.